Konflik secara bahasa berasal dari kata kon yang berarti bersama dan fligere yang berarti benturan atau tabrakan. Konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Konflik itu dalam arti yang sederhana adalah berbeda pemahaman, berbeda kepentingan, dan berbeda dalam arti yang luas. Karena itu, konflik adalah suatu yang niscaya dan wajar. Yang tidak wajar adalah ketika mengarah kepada konfrontasi, merusak atau menghilangkan nyawa manusia. Konflik yang sehat adalah konflik yang dapat dinegosiasikan kepentingannya dengan yang lain. Dengan konflik yang sehat atau wajar, terbangun kompetisi menuju kehidupan yang lebih baik. Konflik agama lahir dari pemahaman atau tafsir tentang keagamaan. Masing-masing pemeluk berebut tafsir atau otoritas dalam memahami ajaran agama. Konflik yang tidak wajar atas nama agama biasanya tidak pernah bersifat tunggal. Selalu ada faktor lain yang mengikuti konflik atas nama agama, sebut saja ekonomi, politik, sumber daya alam, dan kebijakan yang tidak memihak semua golongan. Dalam pandangan Tamrin, bahwasanya kondisi geografis dan sosial politik di Indonesia menjadi anatomi utama bagi tumbuhnya benih perselisihan, konfrontasi hingga benturan fisik antar kelompok, golongan, agama, suku, dan warga masyarakat. Wawasan geopolitik dimaksud adalah struktur masyarakat dengan jumlah suku bangsa, bahasa, tradisi, dan agama lokal yang demikian beragam di Indonesia meniscayakan suatu kondisi benturan perselisihan dalam bermasyarakat yang sulit terhindarkan. Demikian juga dengan kondisi wilayah. Indonesia yang dilalui jalur gunung berapi, Ring of Fire, kenyataan sosiologis dan geografis yang sedemikian kompleks bersamaan dengan sumber konflik lainnya seperti kebijakan politik dan tata ruang wilayah, persaingan sumber perekonomian, sejarah masa lalu, serta sebab konflik lainnya semakin menguat pandangan tentang keniscayaan konflik di Indonesia. Karena itu, pendekatan pengelolaan konflik secara bottom up dan peningkatan kesadaran warga masyarakat tentang wawasan geopolitik Nusantara secara berkelanjutan menjadi kebijakan yang seharusnya strategis. Tidak saja diarahkan melalui pendekatan penyelesaian konflik yang syarat dengan orientasi top-down, tetapi upaya pencegahan konflik dan pengelolaan dinamika bermasyarakat menjadi pendekatan resolusi konflik yang dibutuhkan dalam kurun dekade terakhir. Artinya, pemahaman masyarakat tentang keniscayaan konflik dalam pergaulan bermasyarakat adalah suatu hal yang wajar dan bukan hal yang tabu, perlu untuk diinternalisasikan secara arif dan tepat. Konteks konflik antar agama di Indonesia selama kurun waktu 1998 sampai 2008. Pertama, tentang isu moral atau penegakan akhlak generasi bangsa, diantaranya adalah terkait tentang isu perjudian, miras, perzinahan, pencurian, prostitusi, termasuk korupsi. Kesemua isu moral tersebut menjadi mungkin menuju konflik atas nama agama jika bersinggungan dengan aktor atau kelompok keagamaan tertentu. Kedua, isu sekretarian, yaitu perseteruan antara kelompok akibat penafsiran keagamaan antara mereka yang berkeyakinan telah melakukan dan berupaya mempertahankan ajaran agama yang murni, sementara yang lain dipandang sesat dan wajib diluruskan. Dalam Islam misalnya, kasus Ahmadiyah, Lia Eden, Al-Qiyadah Al-Islamiyah atau Syiah yang kerap memicu berbagai protes dan penolakan hingga tindakan kekerasan. Di Kristen misalnya, penolakan terhadap kepemimpinan gereja HKBP, Huria Kristen Batak Protestan menjadi contoh yang mewakili isu sekretarian ini. Ketiga, isu konflik agama karena persoalan komunal, yaitu isu-isu yang melibatkan perseteruan antara komunitas agama seperti konflik Muslim, Kristen, maupun perseteruan antara
kelompok agama dengan kelompok masyarakat lainnya yang tidak selalu bisa diidentifikasikan berasal dari kelompok agama tertentu. Isu seperti penodaan agama, seperti dalam kasus karikatur tentang Nabi Muhammad, dimasukkan dalam kategori isu komunal ini. Perlu ditegaskan, perseteruan atau bentrok menyangkut suatu isu keagamaan sepanjang kedua belah pihak yang terlibat tidak dapat diidentifikasikan berasal atau mewakili komunitas keagamaan yang sama, juga dimasukkan dalam isu ini. Jika kedua belah pihak pelaku dapat diidentifikasi berasal dari komunitas agama yang sama, maka konflik semacam itu akan dimasukkan dalam kategori isu seks. Indonesia merupakan negara yang beragam dengan memiliki suku bangsa, adat istiadat, budaya, dan ras yang berbeda-beda dan tersebar di setiap daerah. Namun keberagaman tersebut terus diuji dengan munculnya berbagai konflik yang terjadi di berbagai daerah. Konflik-konflik menimbulkan korban jiwa, luka-luka, dan harus dilakukan pengungsian. Yayasan Deni CA mencatat selama 14 tahun setelah masa reformasi, setidaknya ada 2.398 kasus kekerasan dan diskriminasi yang terjadi di Indonesia. Dari jumlah kasus tersebut, sebanyak 65% berlatar belakang agama, 20% kekerasan etnik, 15% kekerasan gender, dan 5% kekerasan seksual. Dari banyak kasus yang terjadi, tercatat ada beberapa konflik besar yang banyak memakan jatuh korban dan kerugian material. Berikut beberapa konflik di Indonesia, mulai dari berlatar belakang agama hingga budaya. Konflik berlatar belakang agama, konflik Poso. Konflik Poso adalah bagian dari konflik individu yang kemudian meluas sampai menyentuh ke level agama. Padahal bila merujuk pada akar sejarahnya, bahwa awal mula terjadinya konflik bertumpu pada subsistem budaya, dalam hal ini menyangkut soal suku dan agama. Dua unsur inilah yang kemudian mengemuka dan menjadi bom waktu bagi perpecahan umat beragama di Poso. Berikut ini merupakan rentetan konflik Poso yang kemudian menjadi luka sejarah umat beragama di Indonesia. Kronologis pertama, tahun 1992, Rusli Laboyo yang awalnya beragama Islam pindah ke agama Kristen dan menjadi seorang pendeta yang dalam makalahnya menghujat Nabi Muhammad SAW. Tahun 1995 terjadi peristiwa Malade, kelompok pemuda Kristen yang berlatih bela diri taekwondo melempari masjid di Tegalrejo yang kemudian dibalas oleh 300 pemuda Tegalrejo dan Lawanga dengan melakukan perusakan rumah. Tahun 1998, perkelahian sekelompok remaja Kristen Lambogia dengan remaja masjid Pondok Pesantren Darussalam ke Kelurahan Sayu. Kejadian ini bertepatan dengan suksesi Bupati Poso Arif Batanga dan bertepatan dengan bulan Ramadan. Hal ini juga diikuti dengan penghancuran tempat penjualan minuman keras, panti-panti pijat, biliar, dan hotel-hotel yang diduga digunakan sebagai tempat maksiat yang sebagian besar milik warga non-muslim. Kronologis kedua konflik Poso, pada tanggal 15 April 2000 muncul berita yang ditulis pada harian Mercusuar yang memuat hasil wawancara dengan anggota DPRD Sulawesi Tengah Hailani Umar yang mengatakan, jika aspirasi yang menghendaki Dr. Andes Damsyik Jalani menjadi Sekbilda Poso diabaikan oleh pemerintah daerah, kota Poso akan dilanda kerusuhan yang bernuansa SARA seperti yang telah terjadi pada tahun 1998. Kemudian kasus lain yang membuat keadaan semakin runyam adalah terjadi lagi perkelahian pemuda di terminal yang melibatkan warga Lambogia dan Kayamanya, di mana 127 rumah, 2 gereja, sekolah Kristen, dan gedung Bayangkari dibakar. Kronologis ketiga konflik Poso, pada tanggal 16 Mei 2000, pembunuhan warga muslim di Taripa yang disusul dengan isu penyerangan dari arah Tentena oleh pasukan merah sebagai balasan konflik April, yang diperkuat dengan terjadinya pengungsian warga Kristen. Isu tersebut benar adanya dimulai dengan penyerangan oleh kelompok Cornelis Tibo, pasukan kelelawar ninja yang berpakaian hitam-hitam. Pembantaian terjadi di Pondok Pesantren Wali Songo dengan 70 orang tewas. Suasana menjadi mencekam karena masyarakat kekurangan bahan makanan dan bahan bakar. Kelompok penyerang kedua dipimpin oleh Insinyur Lateka yang menamakan pejuang pemulih keamanan Poso yang gagal karena mendapat perlawanan dari kelompok putih.
pimpinan Habib Soleh Al-Idrus yang berhasil menewaskan Insinyur Lateka. Konflik internal agama juga terjadi di Indonesia. Perbedaan pemahaman antara salah satu aliran Islam yaitu Ahmadiyah memicu konflik berkepanjangan. Dari segi eksistensi, Ahmadiyah adalah sebuah gerakan kebangkitan Islam dan mazhab atau aliran baru dalam Islam. Aliran ini hadir lebih dari 1 abad lalu yang tak lepas dari kontroversi. Hal prinsip yang membedakan sehingga terjadi konflik antara Islam arus utama dan Ahmadiyah, sebagaimana dikatakan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia, adalah masalah kenabian. Sosok yang diyakini Ahmadiyah sebagai nabi penerus setelah Nabi Muhammad SAW adalah Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah. Mirza Ghulam Ahmad diyakini oleh Ahmadi sebagai nabi dan sekaligus sebagai Al-Masih yang dijanjikan. Mengapa terjadi konflik di Indonesia? Meskipun pada awalnya Ahmadiyah relatif dapat diterima oleh umat Islam di Indonesia, para ulama terang-terangan tidak menyukai Ahmadiyah setelah organisasi Robitoh Alam Al-Islami menyatakan Ahmadiyah bukan Muslim. Maka Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa sesat terhadap Ahmadiyah pada tahun 1980 yang kemudian diperkuat dengan fatwa lagi pada tahun 2005 yang berisi bahwa Ahmadiyah merupakan aliran sesat, menyesatkan dan sudah keluar dari Islam. Gelombang protes dari fatwa MUI juga menuntut agar Ahmadiyah dibubarkan meskipun gerakan itu sahih sebagai organisasi. Basis-basis Ahmadiyah marak menjadi sasaran termasuk rumah pribadi, tempat ibadah dan bahkan banyak pula Ahmadi yang mendapat serangan fisik. Imbas dari fatwa MUI dituding memicu kekerasan atas nama agama. Ahmadiyah dari waktu ke waktu. Periode 1950-an merupakan periode perkembangan cepat namun juga periode yang penuh kepahitan bagi Ahmadiyah. Para pemberontak DITI membantai beberapa orang Ahmadiyah di Jawa Barat. Kesalahan mereka hanyalah bahwa mereka tetap teguh dalam keimanan mereka menolak untuk keluar dari Ahmadiyah. Pada tahun 1953, pemerintah mengesahkan Jemaat Ahmadiyah sebagai badan hukum dalam Republik Indonesia. Organisasi ini berbadan hukum dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sejak 1953. Ini membuka pintu tablik lebih besar lagi. Pengaruhnya tampak pada tahun 1950 sampai 1970, ketika banyak tokoh negara yang sangat akrab dengan Ahmadiyah dan dekat dengan orang-orang Ahmadiyah. Sebagaimana upaya-upaya negara-negara Islam untuk menghancurkan Ahmadiyah melalui Robitoh Alam Al-Islami semakin menjadi-jadi di tahun 1970-an, para ulama Indonesia mengikuti langkah mereka. Maka ketika Robitoh Alam Al-Islami mencatat Ahmadiyah sebagai non-muslim pada tahun 1974, sebagaimana Majelis Nasional Pakistan melakukan hal yang sama, para ulama Indonesia juga terang-terangan tak menyukai Ahmadiyah. Sejak saat itu, Jemaat Ahmadiyah Indonesia menghadapi berbagai hambatan dan halangan dalam perkembangannya, baik dalam bidang tablik maupun dalam bidang tarbiyat. Tahun 1974, MUI memberikan fatwa sesat terhadap Ahmadiyah. Halangan dan rintangan tersebut oleh kaum Ahmadiyah dimaknai sebagai penggenapan nubuat Nabi Muhammad SAW, bahwa para pengikut Imam Mahdi, pengikut sejati Rasulullah SAW di akhir zaman akan menghadapi keadaan yang sama dengan para sahabat Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 3-4. Periode 1980-an adalah periode perjuangan sekaligus penekanan dari pemerintah dan para ulama. Banyak masjid Ahmadiyah yang dirubuhkan oleh massa. Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan kepada pemerintah untuk menyatakan Ahmadiyah sebagai non-Islam. Banyak Ahmadi yang menderita serangan secara fisik. Selanjutnya MUI menetapkan Ahmadiyah sebagai aliran sesat. Periode 1990-an menjadi periode perkembangan pesat Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Perkembangan itu menjadi lebih cepat setelah Hadrat Khalifah Masih 4 Atba. Hadrat Tahir Ahmad mencanangkan program Baiat Internasional dan mendirikan Muslim Television Ahmadiyah. Tahun 1999 saat Abdurrahman Wahid menjadi Presiden keempat Republik Indonesia, Ahmadiyah seperti mendapat bapak asuh yang melindungi mereka.
Secara terbuka, Gus Dur, panggilan akrab Abdurrahman Wahid, siap membela kaum Ahmadiyah dari serangan umat Islam yang tak sepakat dengan ajaran Ahmadiyah. Tahun 2005, MUI menegaskan kembali fatwa sesat kepada Ahmadiyah. Akibatnya banyak masjid Ahmadiyah yang dirubuhkan oleh massa. Selain itu, banyak Ahmadi yang menderita serangan secara fisik. Atas nama pemerintah Indonesia, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung pada tanggal 9 Juni 2008 telah mengeluarkan surat keputusan bersama yang memerintahkan kepada penganut Ahmadiyah untuk menghentikan kegiatannya yang bertentangan dengan Islam. Penyerbuan yang menimpa warga Ahmadiyah di Kampung Pendai, Desa Umbulan, Kecamatan Cikesik, Kabupaten Pandeglang, Banten, Ahad 6 Februari pukul 10.45 yang mengakibatkan tewasnya 3 orang warga Ahmadiyah adalah peristiwa tragis paling aktual setelah sebelumnya basis-basis mereka di Parung, Lombok Barat, Makassar, dan tempat-tempat lainnya diobrak-abrik massa. Konflik berlatar belakang budaya, konflik Sampit, Kalimantan Tengah. Tragedi Sampit adalah konflik berdarah antar suku pada tahun 2001 silam. Konflik yang melibatkan suku Dayak dengan orang Madura ini dipicu banyak faktor, di antaranya kasus orang Dayak yang diduga tewas dibunuh warga Madura, hingga kasus pemerkosaan gadis Dayak. Warga Madura sebagai pendatang dianggap gagal beradaptasi dengan orang Dayak selaku tuan rumah. Akibat bentrok dua suku ini, ratusan orang dikabarkan meninggal dunia. Bahkan banyak di antaranya mengalami pemenggalan kepala oleh suku Dayak yang kalap dengan ulah warga Madura saat itu. Kerusuhan ini berawal pada tanggal 18 Februari 2001, tepat pukul 1.00 WIB. Sekelompok warga Dayak menyerang rumah seorang warga Madura bernama Matayu di Jalan Padat Karya. 4 orang meninggal dunia dan 1 orang luka berat akibat serangan itu, semuanya merupakan warga Madura. Namun, situasi berbalik pada 20 Februari 2001. Sejumlah besar warga Dayak dari luar kota berdatangan ke Sampit. Warga Dayak pedalaman dari berbagai lokasi daerah aliran Sungai Mentaya seperti Seruyan, Ratua Pulut, Perenggian, Katingan Hilir, bahkan Barito berdatangan ke kota Sampit melalui hilir Sungai Mentaya dekat pelabuhan. Ratusan warga Dayak itu lalu menyusup ke daerah Bamang dan sekitarnya yang merupakan pusat permukiman warga Madura. Mereka mampu memukul balik warga Madura yang terkonsentrasi di berbagai sudut jalan Sampit. Hari berikutnya, gelombang serangan warga Dayak terus berdatangan yang kemudian warga Dayak melebarkan serangan ke berbagai kawasan di kota Waringin Timur. Warga Dayak pun praktis menguasai hampir seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat korban jatuh mencapai sekitar 400 jiwa, sedangkan menurut data kepolisian ada 319 lebih rumah dibakar dan sekitar 197 lainnya dirusak. Sementara menurut data dari Polres Kota Waringin Timur, jumlah korban meninggal dari kedua belah pihak kerusuhan Sampit ada 315 orang. Jumlah rumah yang dibakar 583 dan dirusak 200, sementara 8 mobil dan 48 sepeda motor dirusak. Akibat kerusuhan ini pula, tercatat sedikit 33.000 orang berlindung di tempat-tempat penampungan dan lebih dari 23.800 warga pendatang diungsikan ke luar Kalimantan. Secara bergiliran mereka dievakuasi menggunakan kapal-kapal milik TNI. Serangan yang diduga aksi balas dendam mendapat perlawanan. Pagi hari sekitar pukul 8.00 WIB, sejumlah warga Madura mendatangi rumah seorang Dayak bernama Timil yang diduga menyembunyikan salah satu pelaku penyerangan. Saat itu Timili berhasil diamankan polisi, tetapi warga Madura yang tak puas langsung membakar rumahnya. Warga Madura yang marah juga menyerang rumah kerabat Timili dan menewaskan 3 penghuninya. Pukul 12.00 WIB, pasukan Brimob Polda Kalimantan Selatan sebanyak 103 personil dengan kendali PKO Polda Kalteng tiba di Sampit. Puluhan tersangka berikut barang bukti senjata tajam kemudian dibawa ke Mapolda Kalteng di Palangkaraya. Namun situasi tak kunjung kondusif. Senin 19 Februari ditemukan sejumlah jasad di berbagai sudut kota Sampit. Demikian pula dengan aksi penyerangan rumah serta pembakaran kendaraan. Kota Sampit sepenuhnya dikuasai warga Madura. Perselisihan agama di Aceh. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berjalan di bawah hukum syariat Islam.
pemerintah memberikan peraturan spesial untuk Aceh agar tidak memerdekakan diri sendiri serta mendirikan negara khalifah seperti yang rakyatnya tuntut zaman dahulu. Di tahun 2015, kerusuhan antara umat Muslim dan Nasrani sempat terjadi. Demonstran dari kubu Islam menginginkan pemerintah untuk membongkar beberapa gereja Kristen di Aceh. Korban pun berjatuhan. Beberapa orang dari kedua belah suku banyak yang terluka. Untungnya, kompani ini tidak melebar dan dapat diatasi sebelum permasalahannya melebar. Konflik Papua. Baru kemarin rasanya media massa dipenuhi oleh berita konflik antar agama di Papua. Dari kabar yang beredar, konflik tersebut dimulai dengan tuntutan Persekutuan Gereja-Gereja di Kabupaten Jayapura atau PGGJ untuk membongkar menara Masjid Al-Aqsa Sentani. Alasan dibalik tuntutan PGGJ adalah menara Masjid Al-Aqsa Sentani yang dibangun terlalu tinggi dari bangunan-bangunan lain di sekitarnya sehingga dikhawatirkan menghalangi pemandangan dan membuat gereja di sampingnya tampak terhimpit. Menanggapi tuntutan masyarakat Papua, Kementerian Agama ikut angkat bicara dan turun tangan. Menteri Agama menyatakan mendukung penuh langkah-langkah pemuka agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah yang akan melakukan musyawarah agar konflik cepat mereda.